Ada salah satu tokoh di Mesir bernama Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Tokoh ini memang jadi polemik di tengah-tengah ulama yang ada di Mesir. Ada yang menyanjungnya, ada yang mengkritiknya, ada yang memujinya, ada yang menjatuhkannya. Masih menjadi polemik di tengah-tengah ulama Mesir. Beliau asal Mesir. Al-Imam Asy-Syahid itu julukannya, imam yang syahid. Syahid karena terbunuh. Ada seseorang menembak beliau dengan senjata hingga meninggal dunia. Beliau wafat pada tahun 1949 Masehi. 4 tahun setelah runtuhnya Daulah Al-Uthmaniyah pada tahun 1924 Masehi, 4 tahun berikutnya Al-Imam Hasan al-Banna mendirikan organisasi yang namanya Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 Masehi. Tujuannya adalah mengembalikan khilafah Islamiyah karena telah runtuh di Turki di masa Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani yang kedua. Biografi beliau dikatakan beliau ini menghafal Al-Quran di usia 12 tahun dan sekolah belajar di madrasah-madrasah yang ada di Mesir, kemudian menjadi guru. Salah satu bidang yang sangat menonjol adalah bidang Al-Quran. Dan juga beliau meninggalkan zikir yang disebut zikir Al-Ma'thur, ya, yang ada di toko-toko buku banyak itu. Namanya zikir Al-Ma'thur, itu wiridnya Hasan al-Banna. Beliau membahas di dalam salah satu bukunya berjudul Muqaddimah fi Tafsir, pengantar atau prolog di dalam tafsir Al-Quran. Saya baca kitabnya, itu saya bisa simpulkan bahwa beliau termasuk salah satu ulama yang sangat berilmu dari kitab yang saya baca tersebut. Ketika beliau membahas masalah petunjuk, hidayah, beliau katakan di dalam kitab tersebut, laqad manahullahu al-insana arba'a wasail lil hidayah. Berkaitan dengan masalah petunjuk, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia 4 perantara yang menyampaikan dia kepada petunjuk hidayah. Yang pertama, al-ula, kata beliau, al-wijdan at-tabi'i wal ilham al-fitri, suara hati yang alami dan ilham secara alami, al-fitri. Contohnya adalah bayi yang baru lahir atau di masa usia menyusui. Ini sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya, tapi kita jarang merenungkan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummihatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, artinya lahir, la ta'lamuna syai'an. Pada keadaan seperti itu, keadaan baru lahir, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Bayi yang lahir itu tidak bisa berpikir, tidak mengetahui apapun. Seandainya kita sodorkan di hadapan bayi itu api, dia akan memegang api, karena belum bisa berpikir. Tapi berkat al-wijdan at-tabi'i, ketika bayi itu lapar,
Dia tahu di mana tempat dia harus makan dan minum. Dia tahu posisinya, tidak pernah meleset. Belum pernah saya lihat bayi itu ketika haus yang dia isap telinga ibunya. Belum pernah. Yang dia cari hidung ibunya, tidak pernah. Tapi dia cari tempat ASI tersebut dan tidak meleset. Campur tangannya Allah di situ. Allah atur semua. Coba renungkan tuh. Itu yang disebut petunjuk. Al-wijdanu at-tabi'i, suara hati yang secara alami membimbing dia kepada petunjuk. Kalau manusia sudah diberikan hidayah dari baru lahir, Allah sudah curahkan perhatian kepada manusia yang baru lahir. Itu yang dimaksud dalam hadis kullu mauludin yulad alal fitrah. Semua yang baru lahir itu di atas fitrah, di atas kesucian, di atas bimbingan Allah. Hadis riwayat Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta. Kalau manusia terlalu jauh mungkin. Lebih luar biasa lagi hewan. Hewan tidak punya akal, hanya bermodalkan insting saja. Tapi ketika lapar dia tahu kemana dia cari makan. Bahkan dia mampu membuat tempat tinggalnya. Bahkan dia tahu dan mampu memilih pasangan hidupnya. Dia tahu mengurus anaknya. Dari mana ini? Dari petunjuk Allah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajar wa mimma ya'rishun. Penciptamu Allah telah mewahyukan kepada lebah. Nahl, lebah. Kata wahyu di sini khususnya kepada para nabi, para rasul. Jadi kalau ada lafaz dalam Al-Quran disebutkan wahyu kepada selain para nabi, para rasul, maka jangan mengartikan kalimat itu wahyu, tapi diartikan apa? Ilham. Walaupun secara lafaz adalah wahyu, auha. Allah mewahyukan kepada lebah. Allah memberikan petunjuk kepada lebah. Bagaimana cara membuat rumah mereka di gunung-gunung, minal jibal, di pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Dari mana lebah bisa membuat sarangnya begitu luar biasa? Ada madu lagi di dalam. Ada satu ratunya di dalam yang memproduksi daripada regenerasi lebah-lebah, menghasilkan madu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaun linnas. Keluar dari perut lebah cairan-cairan yang beraneka warna yang di dalamnya ada obat bagi manusia. Tidak disebut mukmin seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran disebut obat bagi lil mu'minin, bagi orang beriman. Tapi kalau madu obat bagi manusia. Artinya madu itu dia menjadi obat bagi orang yang beriman maupun tidak beriman. Dia memang obat. Tapi Al-Quran itu bisa jadi obat jika kita beriman, kita yakin. Maka Allah bedakan ketika madu linnas. Ketika Al-Quran disebut obat lil mu'minin, bagi orang beriman. Itu yang pertama. Hidayah yang pertama, al-wijdan at-tabi'i. Perantara hidayah yang kedua disebut oleh Syekh Hasan Al-Banna, al-thaniya al-hawas wal masyair, indra perasa, indra kelima kita. Itu adalah perantara hidayah.
Kita lihat mulai dari diri kita. Anatomi tubuh kita itu luar biasa. Allah ciptakan begitu canggih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidaklah kalian melihatnya. Kita melihat, menganalisa, itu perantara mendapatkan hidayah. Berapa banyak para ilmuwan ketika mengkaji tentang anatomi tubuh manusia, juga membahas tentang ilmu embriologi. Al-Quran sudah menjelaskan itu semua. Mereka kaji, akhirnya masuk Islam. Dapat hidayah lewat kajian membahas anatomi tubuh manusia. Allah juga menyebutkan, coba lihat unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh dengan indera kita menjemput hidayahnya Allah. Dengan apa? Meneliti sambil kita melihat kebesaran Allah di dalam penciptaan makhluknya. Itu yang dimaksud oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kalian tafakur terhadap ciptaannya Allah, jangan kalian tafakur terhadap zatnya Allah. Karena di situ tanda-tanda kebesaran Allah kita bisa lihat lewat ciptaannya. Lebih jauh lagi, lihat langit. Di dalam Al-Quran disebutkan, kami bangun langit bila imad, tanpa tiang. Tidak ada konstruksi bangunan yang ada di dunia ini jika memiliki atap tanpa tiang, tidak ada. Bagaimana bisa berdiri atap itu tanpa tiang? Tidak akan bisa. Tapi coba lihat langit yang jauh lebih besar dari atap bangunan kita, lebih besar daripada atap makhluk. Ketika membuat bangunan-bangunan yang megah, langit yang begitu besar, begitu tinggi, bila imad, tanpa tiang, itu luar biasa. Bila imad. Makanya Allah sebutkan, coba sekali-sekali tafakur langit, tafakur alam, agar kalian bisa berfikir begitu dahsyatnya, begitu agungnya, begitu luar biasanya ciptaannya Allah. Itu akan mengantarkan kalian bahwa kalian akan meyakini bahwa Sang Pencipta jauh lebih agung daripada itu. Ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bertafakur langit, bertafakur bumi. Nah, ini hidayahnya dapat lewat apa? Lewat indera. Lihat. Kita lihat, kita simak ciptaannya Allah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, wasilah hidayah itu dengan al-aqlu, dengan akal. Berfikir. Makanya dipadukan zikir dan berfikir. Di ayat tadi itu memadukan zikir yang paling terbaik dan berfikir yang paling terbaik jika memadukan antara zikir dan berfikir. Diawalkan zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi setelahnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Berarti Allah sedang mengajarkan kita metode terbaik berfikir dipadukan dengan zikir, dan metode terbaik zikir dipadukan dengan fikir. Dan yang keempat, yang terakhir, ad-din wal irsyad. Wasilah hidayah adalah agama Islam dan petunjuk ilahi, al-irsyadul ilahi. Kenapa harus ada yang keempat ini? Karena hakikat petunjuk dan hakikat kebenaran tidak bisa digapai dengan al-wijdan at-tabi'i, suara hati yang alami, gak bisa. Hakikat kebenaran juga tidak bisa digapai dengan indera kita. Hakikat kebenaran juga tidak bisa digapai dan dicapai lewat akal kita, gak bisa.
Maka diutuslah para nabi, para rasul menjadi jembatan penghubung antara makhluk dengan Khaliq. Mereka menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh wasilah hidayah yang 3 tadi. Suara hati, indera, dan akal. Gak bisa. Maka para nabi diutus menjelaskan hal-hal tersebut. Dan semua kebenaran yang ada, mulai dari kebenaran indrawi, kebenaran akal, ataupun wijdan atau tabi'i, semuanya sudah ada di dalam al-irsyad ilahi dan dinul Islam, dan juga agama Islam. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Di surat Fatihah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Agama Islam. Ihdina dinal haq kasiratil mustaqim. Berikanlah kami petunjuk agama yang benar, agama Islam itu bagaikan jalan yang lurus. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, bil huda. Nabi bawa apa? Petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar, untuk menghapus semua agama sebelumnya, untuk memenangkan dari seluruh agama sebelumnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Nah, inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita menggunakan akal untuk mencari tahu, mengetahui kehendaknya Allah di dalam menetapkan hukum. Itu kan kehendaknya Allah. Pakai akal sampai kapanpun tidak bisa. Maka lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelaskan, begini cara wudu, begini cara sholat, begini cara zakat, begini cara haji. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudzu anni manasikakum. Itu bukan keinginan Nabi, itu keinginan Allah. Kemudian Nabi diwahyukan untuk menyampaikan kepada makhluk. Gak bisa dengan akal, harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan akal kita, dengan indera kita, dengan suara hati kita, kita ingin mencari tahu bagaimana sih sifatnya Allah, namanya Allah. Allah itu apa? Itu gak akan bisa. Para filosof itu menggunakan akal, tidak temukan Allah. Kurang cerdas apa? Aristoteles ada khilaf, ada mengatakan dia mampu mencapai itu. Sokrates, Plato, Demokrates, tokoh-tokoh filosof Yunani, kekuatan akal mencari hikmah untuk menemukan Allah tidak bisa mereka temukan, karena akal tidak akan mampu itu. Yang mampu memperkenalkan Allah kepada kita para nabi. Yang mampu memperkenalkan Allah kepada kita para rasul. Makanya Nabi Muhammad jelaskan, Allah itu begini. Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha suci. Allah di hari kiamat nanti kalian akan melihat, yang masuk surga bisa melihat Allah. Itu yang mampu apa? Nabi. Akal gak bisa, karena ilmu ini melewati jangkauan akal manusia. Maka wajib adanya para nabi, para rasul. Kalau tidak, cukup dengan akal kita bisa. Tapi Allah tahu tidak akan bisa, Allah utus para nabi, para rasul. Jadi mereka menerjemahkan kehendaknya Allah, dan mereka memperkenalkan kita kepada Allah. Itulah fungsi para nabi, para rasul. Nah, ini 4 daripada wasilah hidayah. Yang pertama adalah al-wijdan at-tabi'i, dan yang kedua adalah al-hawas wal masyair, yang ketiga adalah al-aqlu, dan yang keempat adalah din, ad-din agama, dan al-irsyad ilahi agama atau petunjuk
ilahi. Jadi yang pertama itu adalah disebut dengan suara hati yang alami, yang kedua adalah indera kita, yang ketiga adalah akal, dan yang keempat adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.